Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Adrian Triantama, BP 1912-0103, akan menjelaskan tanggapan saya tentang aksi borong sembako cuma efek kejut virus corona di Republik Indonesia setelah diumumkannya virus corona pertama oleh Presiden Joko Widodo. Menurut tanggapan saya, pembelian seperti ini karena panik, dikaji secara ilmiah oleh teori perilaku konsumen yang merupakan bidang ilmu ekonomi yang menjelaskan tindakan-tindakan kolektif seperti tren, mode, penimbunan barang, dan penarikan dana besar-besaran. Dipicu oleh faktor psikologis yang biasanya terjadi karena informasi tidak sempurna atau menyeluruh yang diterima oleh masyarakat. Akibatnya, timbul kekhawatiran di masyarakat sehingga menimbulkan respons tindakan belanja secara masif sebagai upaya penyelamatan diri. Terdapat dua bentuk kekhawatiran yang terjadi di masyarakat. Pertama adalah khawatir kalau tidak belanja sekarang, bisa saja besok harga barang naik. Kedua, jika tidak belanja sekarang, maka esok hari barangnya sudah tidak ada. Seperti inilah kondisi panic buying yang sekarang ini terjadi, terutama untuk masker. Dalam ekonomi, maraknya orang yang memburu suatu barang seperti masker mempengaruhi sisi permintaan, sebagaimana hukum permintaan dan penawaran dalam ekonomi berlaku, yaitu jika terjadi permintaan tinggi karena tidak jumlah barang yang sedikit, maka harga barang akan semakin mahal. Faktor inilah yang kemudian dimanfaatkan oleh para pemburu rente atau pencari keuntungan, sebab di tengah kondisi panic buying, masyarakat cenderung membeli barang lebih dari yang dibutuhkan. Jika hal ini dilakukan oleh banyak orang, maka akibatnya adalah terjadi kelangkaan barang yang disebabkan ketidakseimbangan antara demand dan supply. Dan kelangkaan akibat tidak seimbangnya permintaan dan penawaran ini berujung pada kenaikan harga. Untuk mengantisipasi dan memitigasi terulangnya panic buying, maka diperlukan kejelasan informasi dari otoritas yang berwenang. Selain itu, informasi yang disajikan pemerintah idealnya tidak tumpang tindih. Jelasnya, informasi yang diterima oleh masyarakat dapat meredam tekanan psikologis masyarakat, termasuk dari berbagai macam berita hoax. Langkah konkret lain yang juga bisa dilakukan oleh pemerintah adalah dengan membagikan masker secara cuma-cuma atau gratis pada masyarakat. Hal ini seperti yang pernah pemerintah Republik Indonesia lakukan saat mengatasi masalah kebakaran hutan dan lahan. Distribusi pembagian masker ini pun bisa dilakukan secara fleksibel, seperti di pusat keramaian umum, perkantoran, sekolah-sekolah, dan sebagainya. Selain itu, ada 3 tips yang bisa dilakukan dalam mengendalikan panic buying. Yang pertama, tahu apa kebutuhan yang mau dibeli. Misalnya, saat di toko swalayan, niatnya mau cari atau membeli makanan kaleng agar bisa dikonsumsi dalam waktu lama. Pastikan dulu sebelumnya kita tahu merek atau jenis apa yang diinginkan. Jangan sampai tergoda membeli yang lain, meski diskon sekalipun. Namun, biasanya penjual akan menempatkan beberapa produk yang mudah dilihat supaya dibeli. Tujuannya supaya produk itu dibeli walau tidak dibutuhkan. Dipadukan dengan diskon atau seperti buy one get one, itu akan memicu Anda membelinya. Tapi sebaiknya tinggalkan itu semua dan fokuslah dengan barang yang ingin Anda beli. Yang kedua, berpikir positif. Berpikir positif dapat mengendalikan dampak panic buying akibat virus corona. Pemerintah umumnya tidak akan membiarkan keadaan negeri jadi rusuh akibat langka dan mahalnya barang-barang. Mereka pasti sudah punya plan tersendiri untuk menyelamatkan warganya. Untuk itu, tidak perlu panik buying. Ingat, situasi wabah COVID-19 di beberapa negara lain seperti Tiongkok sudah dapat ditekan. Dari 90.000 lebih kasus di dunia, setengah dari jumlah pasien corona sudah sembuh. Ini sudah menjadi titik terang di mana infeksi virus corona bisa diatasi. Dan tidak perlu ada sikap berlebihan kecuali menjaga kesehatan diri. Daripada mubazir dan merugi ke depannya, lebih baik beli barang-barang dengan jumlah sesuai kebutuhan saja. Yang ketiga, ingat sesama. Biar apa sih beli barang seperti mie, masker, dan sabun cuci tangan berlebihan? Ingat, seharusnya barang-barang yang kita beli secara berlebihan itu bisa digunakan untuk orang yang lebih butuh. Misalnya, memborong stok masker kesehatan dalam jumlah banyak, padahal
kita tidak sedang sakit adalah sikap yang salah. Orang sehat itu tidak butuh itu, malah orang sakitlah yang butuh pakai masker. Sekian yang dapat saya sampaikan, lebih dan kurang saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.